Oke, selamat sore rekan-rekan mitra olahraga semua. Ini hari Rabu ya, tanggal 9 Maret tahun 2022. Gua Mirda Gunarto ingin sharing ya terkait dengan perkembangan sepak bola Indonesia. Pada segmen ini gue ingin menyoroti perkembangan terkait dengan pertama dari sepak bola dunia ya, terutama Liga Inggris, lalu juga Liga Champion. Kalau untuk domestik mungkin topik yang mau gue sampein ini soal kisruh di Liga 3 yang mempertemukan antara Persikota dengan Farmel FC. Oke, tanpa panjang lebar ya, ini sambil kita on the way ke lapangan Senayan buat mabol sama Magista. Nanti habis itu lanjut lagi kita main ke RCC ya buat lanjutin Liga Auri, Liga Mini Soccer. Dimana tim gua memang sebenarnya sudah lolos semifinal ya, tapi masih harus ada keharusan buat bertanding. Oke, yang pertama terkait dengan update mengenai sepak bola Liga Inggris ya. Terakhir kalau kita lihat Manchester United ya, ini dibantai sama Manchester City. Tapi yang menarik di sini ternyata MU tidak memainkan Cristiano Ronaldo ya pada pertandingan derby tersebut. Jadi sudah clear lah, gue sebagai penggemar Ronaldo cukup seneng ya. Ronaldo bukan jadi kambing hitam selama ini permainan buruk MU. Berarti memang karena faktor teknis maupun juga non teknis lah yang kelihatannya masih menjadi permasalahan buat MU untuk bisa berprestasi dan juga menguasai Liga Inggris seperti pada era Alex Ferguson beberapa dekade lalu. Dan jujur saja ya, sebenarnya pemain MU itu kalau dilihat dari komposisinya itu komposisi sudah sangat baik ya, baik dari sisi pemain inti maupun cadangannya, karena kelihatan di sini hampir seluruh skuad dari Manchester United itu merupakan pemain timnas top ya, timnas top dari entah itu negara Eropa maupun juga Amerika Latin. Dari mulai kiper De Gea, lalu juga Dan Henderson, terus dari sisi lini belakang back kirinya juga ada Luke Shaw, ada Alex Telles, lalu back kanannya juga ada Aaron Wan-Bissaka, terus juga ada lagi back kanannya. Kalau kita lihat juga ada pemain yang lain ya yang kelihatannya masih cukup bagus. Lalu juga back tengahnya juga kalau kita lihat skuadnya sangat komplit ya. Dari mulai Victor Lindelof, lalu juga ada Harry Maguire, ini back termahal ya. Lalu juga kita lihat juga cadangannya juga ada Eric Bailly, belum lagi ada Phil Jones. Jadi memang komplit ya MU sebenarnya, dari mulai kiper sampai belakang, pemain tengah apalagi berlimpah pemain yang sangat bagus. Gelandang bertahannya ada Nemanja Matic, dia gelandang berpengalaman, berperan sebagai stabilisator ya. Belum lagi juga ada Scott McTominay, ini juga gelandang jangkung yang perannya cukup kuat dan sering mencetak gol ya. Lalu juga ada Fred dari Brazil, performanya juga sangat bagus sekali ya Fred ya di tim nasional Brazil. Lalu juga Paul Pogba, kita lihat juga ini gelandang yang sempat mencatat menjadi pemain termahal dunia ya setelah MU beli beliau dari Juventus. Lalu juga pemain sayap juga kalau kita lihat juga sangat berlimpah stoknya ya. Walaupun kemarin ada salah satu gelandang sayap MU mengalami masalah
pelecehan seksual ataupun juga kasus kriminal terhadap pacarnya sendiri. Tapi gelandang yang lain saya lihat ini bagus-bagus semua ya di MU ya, gelandang sayapnya ya. Kalau kita lihat dari komposisi pemainnya itu sangat luxury gitu. Jadi seharusnya MU itu malah menjadi penantang serius untuk juara 1 di Liga Inggris ya guys. Jadi dari sisi gelandang sayap juga kita lihat ada pemain seperti Bruno Fernandes, lalu juga kita lihat juga posisi depannya juga ada Edinson Cavani, belum lagi juga ada permainan serba bisa ya seperti Cristiano Ronaldo. Ini sebenarnya jaminan mutu ya, tapi memang agak cukup sulit, kelihatannya ada problem terkait dengan penyatuan visi misi ya dari strategi pelatih yang harusnya diterapkan ke pemain ya, sehingga tidak heran terlihat permainan MU itu cukup inkonsisten. Walaupun memang kalau kita lihat ya dari MU sendiri sebenarnya juga ada problem terkait dengan masalah cedera pemain ya, karena beberapa pemain MU dihadapkan pada masalah kebugaran, termasuk juga Paul Pogba yang kelihatannya penampilannya masih belum kembali ke permainan dia pada saat menjuarai Liga Italia bersama Juventus ataupun menjuarai Piala Dunia bersama timnas Prancis ya. Dan kita lihat juga memang permasalahan lini belakang ini juga kelihatannya cukup serius ya, karena kita agak aneh ya di MU ini. Kalau kita lihat performa Harry Maguire itu kelihatannya begitu lemah ya, dengan sering melakukan blunder ya. Ini sudah terlampau sering dari Harry Maguire, dan kadang dia juga dipandang sebagai pemain yang overpriced ya. Jadi saya masih belum paham juga ini kenapa Maguire performanya sangat buruk ya dalam beberapa periode belakangan ini di MU. Padahal di timnas kita ingat pada pagelaran Euro terakhir ya, Maguire ini sangat solid ya, kuat dia itu kalau kita lihat performanya di timnas Inggris. Tapi tak kenapa di MU kelihatan begitu rapuh ya. Lalu juga persoalan lini depan, kita lihat Ronaldo masih belum kembali ya, seperti pada saat penampilan dia di Real Madrid ataupun di Juventus pada awal-awal musim ya. Kita lihat Ronaldo ini lebih sering terlibat konflik ya di MU sendiri, entah itu konflik dengan pelatih ataupun juga konflik dengan rekan setimnya sendiri. Jadi complicated lah kalau untuk MU. Makanya saya lihat juga untuk peluang MU menjadi juara pada tahun ini kelihatannya cukup berat. Jadi ya sudah cukup bagus lah kalau MU bertahan di zona Liga Champions, at least bersaing dengan tim seperti Arsenal ataupun juga tim kuda hitam seperti West Ham ya, maupun juga tim seperti Chelsea ya, walaupun kita lihat di peringkat sekitar 3 dan 4. Sementara itu topik yang lain ya mengenai Liga Champion ini, juga Liga Champion Eropa ya, saya rasa juga cukup menarik juga, karena semalam ternyata cukup seru juga ya pertandingan antara Liverpool dengan Inter Milan. Dengan skor akhir Liverpool kalah 0-1 oleh Inter Milan berkat gol dari Lautaro Martinez. Tapi di sini poin yang paling gua salut itu adalah bagaimana Inter Milan ya bisa gentar ya melawan Liverpool yang notabene bermain di rumah sendiri, dan juga di sini
perlawanannya sangat kuat ya dari Inter Milan, karena mereka bermain hanya dengan 10 orang sejak menit sekitar menit 56 atau 57 ya kalau kita lihat ya, karena Alexis Sanchez ini di kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua. Tapi di sini yang patut kita salut ya di sini adalah strategi dari Simone Inzaghi itu begitu efektif ya untuk meredam agresivitas lini serang Liverpool yang sangat menakutkan yang dipimpin oleh Mohamed Salah, lalu juga ada Sadio Mane maupun juga Diogo Jota ya kalau kita lihat ya. Walaupun memang Muhammad Salah mengklaim hari itu pertandingannya tidak berpihak pada dia karena beberapa kali tendangan dia mengenai Mister Gawang ya, tapi secara umum Inter Milan ini oke banget. Sayang aja udah beruntung ya karena bertemu kandidat juara di awal seperti Liverpool. Beda ceritanya mungkin kalau Inter Milan bertemu lawannya Bayern ya, yaitu RB Salzburg, ya mungkin Inter Milan sudah bisa lolos. Tapi ya itulah sepak bola ya, siapa yang paling kuat, siapa yang paling siap, dialah akan menjadi pemenang. Dan nanti malam ini yang paling menarik ya, antara Real Madrid dengan PSG. Di pertandingan awal kita lihat Real Madrid kalah ya dari PSG berkat gol menit akhir dari Kylian Mbappe. Dan menurut gua sih yang layak harusnya lolos itu PSG ya, karena gue lebih suka PSG lolos karena dari sisi komposisi pemain PSG itu bagus-bagus, komplit lah dari kiper sampai depan itu pemain mahal semua. Jadi harusnya ya kita terhibur lah kalau misalkan PSG yang lolos dibandingkan kita lihat yang lolosnya itu adalah Real Madrid. Memang Real Madrid 20 tahun lalu klub top ya, karena mendatangkan pemain termahal terus dari mulai Figo, Zidane, Kakak. Tapi sekarang eranya sudah berbeda ya, karena terlihat kalau komposisi pemain Real Madrid itu masih diisi pemain senior ya, terutama sektor gelandang mereka seperti Casemiro, Luka Modric, lalu juga kalau kita lihat Toni Kroos ini masih bertahan di sini ya, walaupun ada tambahan di tengah baru seperti Edward Camavinga ya, tapi secara umum ataupun juga Federico Valverde ya dari Uruguay ya, tapi secara umum ya andalan Real Madrid dari dulu sampai sekarang ya, dari era Ronaldo masih di sana ya masih sama, walaupun memang ada penyegaran di lini belakang maupun juga kiper ya. Kiper memang kedatangan dari Chelsea, kiper Chelsea ini sedikit banyak cukup membantu ya, karena Thibaut Courtois ini berulang kali menampilkan penampilan yang sangat solid sebagai penjaga gawang. Tapi ini belakang praktis setelah Sergio Ramos pindah, tidak lagi pemain yang berwibawa ya di lini belakang Madrid. Walaupun sekarang juga Ramos pindah ke PSG juga, kalau kita lihat masih belum comeback ya performanya ya, masih kurang bagus. Tapi at least kalau kita lihat performa dari Ramos ini di PSG ini kelihatannya masih membutuhkan waktu sekitar beberapa bulan lagi untuk kembali ke top level. Nah, kembali lagi ke lini belakang Madrid ya. Sebenarnya ini duet David Alaba dengan Eder ya, ini cukup bagus ya kalau kita lihat ya. Ini kombinasi antara Austria dengan Brazil sebenarnya cukup solid, saling bisa menutupi, dan karakteristik dari dua pemain belakang ini juga cukup bagus ya. Seperti contohnya Alaba jadi center back, otomatis membantu partner dia ya, Eder ya, karena Alaba itu kan